Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ustadz Rafli akan menjelaskan yaitu rangkuman PAI materi Sirah bab 1. Langsung saja. Pelajaran 1. Keadaan alam dan sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum datangnya Islam. Kondisi alam dan geografis tanah Arab. Secara bahasa, Arab berarti padang pasir, tanah gundul, dan gersang yang tidak ada air dan tanaman. Jazirah Arab dibatasi oleh beberapa tempat, di antaranya di sebelah barat dibatasi oleh Laut Merah dan Gurun Sinai. Di sebelah timur dibatasi oleh Teluk Arab. Di sebelah selatan dibatasi oleh Laut Arab, dan di sebelah utara dibatasi oleh negeri Syam. Lanjut. Beberapa kejadian awal kota Mekah. Kota Mekah adalah sebuah negeri yang aman, dikelilingi pegunungan dan lembah, dan terletak di lembah yang diberkahi, yaitu kota Mekah. Hajar berlari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Siti Hajar saat itu berlari-lari untuk mencari makanan yang digunakan untuknya untuk menyusui Nabi Ismail. Dan seketika itu pula Nabi Ismail menangis dengan kencang sehingga dia menendang tanah dan keluarlah air yang disebut dengan mata air Zam-Zam. Dan terdapat makom Ibrahim. Makom Ibrahim adalah batu pijakan pertama yang digunakan Nabi Ibrahim dalam membangun Ka'bah atau Baitullah. Lanjut. Keadaan sosial masyarakat Arab pra-Islam. 1. Kaum penduduk bangsa Arab. Di Jazirah Arab terdapat 3 kelompok penduduk asal bangsa Arab. Di antaranya adalah Arab Ba'idah atau suku Arab kuno. Suku ini merupakan kaum terdahulu di Jazirah Arab. Di antara kaum atau suku yang hidup pada masa itu seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Tasum, Judais, dan Amlak atau Imlak. Arab Aribah, suku Arab asli, disebut juga Arab Qotoliyah, terdiri dari dua suku yaitu Himyar dan Kahlan. Dan yang terakhir Arab Musta'rabah, suku Arab pendatang. Kaum atau suku ini merupakan keturunan dari Nabi Ismail, disebut juga dengan kaum Arab Adnaniyah. Kaum ini memiliki 4 suku utama, yaitu Mudan, Ammar, Isyad, dan Rabi'ah. Lanjut. Peradaban Jazirah Arab. Sejak dahulu, Jazirah Arab sebelum Rasulullah SAW terlahir telah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu raja-raja bermahkota seperti kerajaan Romawi dan kerajaan Persia, para pemimpin dan pemuka kabilah atau suku. Di antaranya adalah peradaban kaum Sabak di Yaman. Peradaban ini dikenal memanfaatkan air hujan dan banjir untuk bertani. Bahkan mereka membangun bendungan yang terkenal, disebut Bendungan Ma'arib. Peradaban kaum Samud di Hijaz. Peradaban ini berada di pegunungan, sehingga mereka terkenal bisa mengukir atau memahat batu untuk dijadikan rumah-rumah. Lanjut. Sifat dan watak bangsa Arab Jahiliyah. Pertama, sifat atau akhlak terpuji bangsa Arab Jahiliyah, yaitu cerdas dan pandai. Hati masyarakat Arab masih jernih dan pikiran mereka belum tercampur dengan filsafat, mitos, dan legenda masa lalu, sehingga memudahkan dalam menghafal dan ingatan mereka kuat. Lanjutnya, pemberani dan suka menolong. Mereka menolak ketika yang kuat menindas orang lemah, lanjut usia, tua renta, maupun wanita. Jika ada yang meminta pertolongan, mereka akan segera membantu. Lalu, dermawan atau murah hati atau memuliakan tamu. Ketika ada seorang yang bertamu yang kelaparan, walaupun hanya tuan rumah hanya memiliki 1 onta, maka onta itu juga yang disembelih, dimasak, lalu disuguhkan untuk dihidangkan. Lalu, orang Arab Jahiliyah senantiasa berkata jujur. Dan yang terakhir, bangsa Arab Jahiliyah selalu menepati janji. Bagi masyarakat Arab Jahiliyah,
Janji adalah hutang yang harus dibayar. Lanjut. Dan yang terakhir, sifat atau akhlak tercela bangsa Arab. Pertama, menyembah berhala. Mereka Arab jahiliyah telah membuat kurang lebih 360 berhala di sekeliling Ka'bah untuk disembah. Selain itu, mereka juga menyembah pepohonan yang dianggap angker. Kedua, minum khamar dan berjudi. Dalam merayakan suatu keberhasilan, masyarakat jahiliyah senantiasa pesta khamar dan minuman keras. Bahkan mereka menjadikan hal itu kebanggaan mereka. 3. Membunuh anak perempuan hidup-hidup. Hal ini dilakukan karena anak perempuan tidak bisa diajak berdagang yang jauh, tidak bisa berperang pula. Maka mereka lebih suka menguburnya hidup-hidup daripada derajatnya turun. Dan yang terakhir, wanita suka tabarruj, yaitu wanita-wanita jahiliyah suka berdandan ketika keluar rumah. Demikian dari Ustadz Rafli. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.